Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang kinematika gerak melingkar. Ini yang di awal buku, contoh-contoh gerak melingkar di kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita bergerak mengelilingi bundaran gitu ya. Ini contoh yang sering kita temui di kehidupan. Nah, hari ini yang sederhana dulu tentang ini, besaran-besaran pada gerak melingkar. Mirip dengan gerak lurus, di gerak melingkar pun ada besaran-besaran ya. Besarannya apa saja? Yang pertama, lintasan linier dan lintasan sudut. Yang mana lintasan linier? Coba kita lihat di gambar ya. Nah, yang ini ada titik A, ada titik B. Kalau dia dari A ke B, yang busur lingkaran ini disebut delta S, merupakan lintasan linier. Apabila kita ukur dengan busur derajat, ini kan dari A ke B. Kemudian kita mau mengukur berapa derajat di sini, besar sudutnya, maka itu disebut dengan perpindahan sudut. Lambangnya delta theta. Di sini ada theta 0, berarti ini posisi sudut awal. Mirip dengan gerak lurus ya. Gerak lurus kan ada posisi awal ya. Kalau di sini posisi sudut awal. Di sini theta T berarti posisi sudut akhir gitu ya. Kalau R adalah jari-jari dari O ke A, itu jari-jari. Kemudian ada lambangnya omega. Omega ini adalah kecepatan sudut. Nah, jadi saya ulangi, perpindahan linier itu ada delta S ya. Kemudian perpindahan sudut delta theta. Lalu ada istilah periode dan frekuensi. Periode dan frekuensi ini sudah sering juga kalian temui di SMA. Ini ada ya definisi dari periode. Periode adalah selang waktu yang diperlukan oleh suatu partikel untuk menempuh satu putaran penuh. Nah, kalau dilihat dari definisinya, selang waktu ya untuk menempuh satu putaran penuh. Jadi kalau misalnya contoh, apabila suatu benda bergerak menempuh satu kali lintasan lingkaran perlu waktu 5 detik, berarti periodenya adalah 5 sekon. Karena tadi apa? Satu kali lintasan lingkaran waktu 5 detik, berarti periodenya adalah 5 detik. Secara umum, ini rumusnya ya. T besar sama dengan T per N. Harus hati-hati. T besar adalah periode. Kalau T kecil adalah ini selang waktu untuk berputar. Sedangkan N adalah banyak putaran. Kalau contoh ini sederhana. T-nya berapa? T kecilnya adalah 5, N-nya adalah 1 karena di sini tulis satu kali lintasan lingkaran. Kebalikan dari periode adalah frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah jumlah putaran per detik. Sehingga tinggal dibalik aja, N per T, jumlah putaran per detik. F frekuensi, N banyak putaran. Jadi N per T, nanti frekuensi satuannya adalah Hertz gitu ya. Karena tadi periode dan frekuensi itu berkebalikan, maka di sini ditulis hubungan T sama dengan 1/F dan F sama dengan 1/T. Nah, ini adalah rumus matematik perpindahan sudut, mirip dengan perpindahan pada gerak lurus. Kalau perpindahan pada gerak lurus, posisi akhir kurang posisi awal, di sini delta theta ya, delta theta sama dengan theta T kurang theta 0. Ini adalah apa? Theta T berarti posisi sudut akhir dikurang posisi sudut awal gitu ya. Ini tegak dan dicetak tebal karena merupakan besaran vektor ya. Besaran vektor.
Kenapa? Karena delta theta itu ini di sini, lihat. Kalau delta theta lebih daripada 0 bertanda positif. Artinya apa ini? Putaran berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau dalam gambar dia ke sini. Kalau putarannya ke sini itu delta theta positif. Tapi kalau putarannya ke sini ke bawah searah jarum jam itu malah jadi negatif. Lihat di sini ya. Nih. Kemudian yang ini apabila biasanya theta nolnya sama dengan 0, berarti kan dia startnya dari sini. Coba lihat kalau gambar yang ini theta nolnya biasanya di sini. Nih, kalau busur derajat kan 0 derajatnya dari sini. Ini kalau theta nolnya sama dengan 0, maka di sini delta theta bisa ditulis sebagai theta saja ya. Karena di sini nih. Kalau ini kan dalam bentuk notasi vektor. Kalau ini dalam notasi skalar. Kalau hanya dicari besarnya saja. Seandainya theta 0 di sini sama dengan 0, maka ini jadi apa? Delta theta sama dengan theta t. Theta t kita sederhanakan menjadi theta saja. Oke. Gitu ya. Kemudian rumus matematika delta theta sama dengan theta itu adalah sama dengan delta S per R. Delta S adalah perpindahan linier, R-nya dibagi jari-jari. Satu putaran lengkap, apabila ya benda maksudnya berputar satu putaran lengkap, berarti panjang busur sama dengan keliling lingkaran. Sehingga kita bisa menulis theta sama dengan delta S-nya diganti 2πr. R-nya tetap R. 2πr dibagi R, coret-coret menjadi 2pi gitu ya. Kemudian satuan, hati-hati satuan. Dalam sistem internasional kita tidak menggunakan derajat, tapi sudut itu dinyatakan dalam radian. Jadi satuan internasional itu malah radian, bukan derajat. Kalau satu putaran sama dengan 360 derajat, itu sama dengan 2pi radian. Dan satu radian itu berarti 57,3 derajat. Kalau di soal itu satuannya derajat, maka nanti harus dikonversi ke dalam radian, gitu ya.